sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Ya. Alkitab sekarang. Kalau jujur, penjelasan ayo saya buka, baca. Ya, ayo penjelasan baca. saya sama. Ya. Penjelasan saya sama. Bahwa Ustadz Masyud ini dan juga saya kira apologet Muslim yang lain ya, saudara mengatakan diri kristolog ya, tapi kalau di dalam istilah Kristen itu, terminologi Kristen itu, kristolog itu kurang tepat sih sebetulnya. Karena kalau mengatakan kristolog itu hanya ahli di dalam bidang kristologi mengenai Kristus, sedangkan teologi Kristen kan ada bibliologi Alkitab ya, ada doktrin Allah, nanti bahas Tritunggal, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Jadi agak kurang pas sebetulnya istilah kristolog ya, seperti itu. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, sanggahan-sanggahan dan juga keraguan-keraguan, bahkan serangan-serangan daripada kristolog Muslim ya, termasuk yang di depan saya ini mungkin Bapak Edi Prayitno ya. Seperti itu saudara. Ini sebetulnya saya membaca semua ya, itu tulisan-tulisan saya meneliti. Mereka membaca Alkitab, menafsirkan apa yang dipercaya Kristen menurut pemikiran mereka ya. Lalu kemudian membangun konsep itu seakan-akan itu ajaran Kristen. Saya ulang ya. Jadi membaca Alkitab, membaca doktrin Kristen ya, doktrin Tritunggal, Dewi Natur Kristus dibaca, lalu ditafsirkan dan kerangka presuposisi dan pikiran sendiri, lalu dianggap itulah yang diterima Kristen, yang dipercaya Kristen, lalu mengkritisi hasil pemikiran sendiri. Nah ini yang saya lihat. Saya kasih contoh tadi masalah minum racun itu. Siapa bilang tafsirannya Kristen adalah semua pendeta minum racun tidak apa-apa. Ini tafsiran konyol, Kristen tidak tafsir seperti itu. Dan Yesus memberikan firman-Nya itu, maksudnya tidak begitu. Yesus yang kami percaya bukan Yesus yang irasional. Suruh pengikutnya minum racun. Maka kalau baca itu kan lihat konteks. Lihat konteksnya seperti apa kan begitu. Yesus memberikan perintah itu apa konteksnya. Masa seorang bukan saja pemimpin agama, bukan nabi saja, tetapi dia adalah Allah sendiri menurut keyakinan Kristen. Lalu secara konyol, pendeta-pendeta, para rasul ya, pengikut saya minum racun tidak apa-apa. Ini apa ini? Logikanya apa kayak gini? Nah Kristen tidak memahami seperti itu. Maka ketika disuruh minum racun, kalau minum racun tidak mati, saya masuk Kristen. Loh yang memahami ayat ini, minum racun tidak mati, sembarang minum racun tidak mati, siapa? Tidak begitu. Ya. Jadi konteksnya itu adalah apa? Yesus sudah selesaikan tugas pelayanannya, sekarang memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Konteksnya adalah memberitakan Injil. Nah, di dalam pemberitaan Injil itu ada kesulitan, ada aniaya, kan begitu. Ada hambatan-hambatan kan yang didapatkan di sana, kan begitu. Nah, mungkin saja ya murid-murid yang memberitakan Injil diracun orang, bisa saja. Kita tidak tahu, kan begitu. Mungkin saja dipenggal kepalanya, banyak kan begitu. Mungkin saja mengalami kesulitan-kesulitan. Di sini Yesus sedang menegaskan apapun kesulitannya, beritakan Injil. Nanti kamu akan mengalami ini, tetapi kuasaku akan menyertai engkau, kan begitu. Jadi itu intinya di sana, Maka sangat mungkin bisa saja terjadi ya, kemungkinan pertama, ketika seorang memberitakan Injil, lalu dia ditunggu di jalan, mau dibunuh, tidak jadi dibunuh, bisa. Dibunuh benaran, bisa. Lalu kemudian orang beritakan Injil. Wah ini kurang ajar, ini beritakan Injil kepada saya tidak percaya sama dia. Ayo mari makan gitu, diajak makan, disembelihkan hewan ya. Lalu kemudian suruh makan, dikasih racun makanannya. Tuhan bisa pimpin racun sirna. Dia makan tidak mati. Tapi bisa juga dia makan mati. Semua bergantung kepada kedaulatan Tuhan Allah. Konteksnya di sini adalah pemberitaan Injil. Bahwa pemberitaan Injil itu kamu susah atau tidak, mati atau tidak, Tuhan sertai, itu intinya. Sebentar. Itu. Ya. Ini waktunya 45 menit dibagi dua, ataukah hanya Pak Muri Wali? Enggak, nanti ini kita batasi. Tadi saya berpikir kalau diberikan kebebasan ternyata nanti tambah. Kan tadi kannya dialog tanya jawab. Ini kita berikan kan jatah bersangkutan. maksimal 10 menit, Pak Pendeta. Ya, 10 menit. Jadi 10 menit berikutnya Pak Masyud. Baik, dilanjut. Next, ya.
Jadi gini, ini ada banyak poin tadi kan yang Iya. dari Ustaz Matfi. Ini baru saya singgung berapa, 2 apa 3 kan begitu ya. Jadi ada banyak poin tadi. Saya tambah 1 saja lagi mungkin. Ya, nanti Sisa 3 menit. 3 menit ya. Sisa 3 menit ya. Apa cukup saya menjelaskan 1 ya. Misalnya juga tadi mengenai firman ya. Injil Yohanes ya. Injil Yohanes lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Ini juga saya kira karikatur sebetulnya ini dari Ustadz ya. Jadi mengkarikatur doktrin Dewi Natur Kristus. Di dalam pemahaman Kristen tidak rancu antara keilahian Yesus dan kemanusiaannya. Tidak campur aduk, nggak ada itu. Manusianya ya manusianya, bisa dibunuh, bisa mati. Maka saya kasih satu contoh. Kalau Yesus itu Tuhan, ini kan pertanyaan Muslim ya. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa mati? Lah ini pertanyaannya rancu. Kenapa? Karena yang mati manusianya, sifat manusianya. Sedangkan sifat ilahinya tetap dia adalah Allah sejati. Jadi manusia bisa mati. Maka kalau dikatakan, termasuk ada banyak orang Kristen juga salah paham yang pendetanya itu ya mungkin yang banyak, ayo kalau ikut Yesus sembuh, ikut Yesus banyak berkat ya. Itu jemaat yang gak dididik akhirnya juga tanya, kalau Yesus Tuhan itu kenapa mati? Yang mati kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan mati? Justru karena Allah tidak bisa mati, maka Yesus yang adalah sang firman, sang logos yang kekal itu turun ke dalam dunia mengambil natur manusia. Jadi natur manusia itu sesuatu yang ditambahkan kepada natur ilahinya sehingga dia punya 2 natur yang beda. Bersatu dalam satu pribadi logos, tapi 2 natur ini beda. Manusianya butuh makan, maka Yesus makan. Manusianya bisa capek, manusianya kalau dipukul bisa sakit. Naik ke atas kayu salib bisa mati. Nah, maka dari pernyataan Ustadz Masyud ini campur adukan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ini pun enggak clear. Jadi dia mengkarikatur doktrin Dewi Natur Kristus, lalu kemudian dikritik. Tapi yang dia kritik hasil pemikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen begitu. Saya kira sampai di sini saja, mungkin dia mau menyanggah, silakan. Baik, kepada Ustadz Masyud diberikan sanggahan, silakan. Langsung aja, doktrin bahwa Yesus 100% manusia dan Yesus 100% ilahi itu dari Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Itu semua sudah saya pelajari, bukan saya memahami terus dalam format pikiran saya. Enggak. Saya justru memahaminya ya dari doktrin-doktrin Kristen sendiri. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang Yesus itu punya 2 adikodrati, kodrat ketuhanan dan kodrat kemanusiaan. Di ayat itu coba dipahamilah ya, ayat Yohanes ini. Firman menjadi manusia. Ya. Oke lah dikatakan punya 2 adikodrati, enggak masalah, oke. Tapi kan menjadi manusia, bahkan yang bahasa Yunaninya itu kan diartikan, coba jangan itu dulu, kan? Sama-sama kan? Ya. Ya. Jadi ini, itu sudah ditulis kok, yang ayat 14 itu, Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Yang sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu diartikan daging sebenarnya, bukan manusia, daging. Dagingnya maksudnya itu adalah manusia. Manusia Yesus. Nah oke lah. Ya. Kan pada diri Yesus, manusia Yesus, itu ada sifat Tuhan. Katanya katakan begitu. Ya. Kalau memang Yesus menyatakan diri dengan sifat-sifatnya, ya, seperti bisa berjalan di atas air, ya, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan mencipta burung dari tanah liat. Menjadi burung beneran, bisa terbang. Persis seperti burung sudah. Ya. Kalau yang dinyatakan oleh Alkitab Kristen masih belum ada apa-apanya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu yang Maryam ayat 30 disebutkan pada saat dibuaian baru lahir, Yesus sudah bisa berbicara. Ya, lancar berbicara dengan orang dewasa, lebih hebat lagi. Nah, jadi anggapan Yesus sebagai Tuhan itu kan anggapan orang Kristen. Kan?
Bukan anggapan Nabi Isa sendiri atau Yesus. Karena menurut di antaranya juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 45 itu, ya saat di Bukit Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saat berdoa itu, dia didatangi oleh malaikat. Dan malaikat ini memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang dalam diri Yesus itu ada sifat ketuhanan, kodrat keilahian Yesus, seharusnya malaikat yang diberi kekuatan oleh Yesus, bukan malaikat yang diberi kekuatan yang memberi kekuatan kepada Yesus. Kan itu. Apalagi Yesus malah tambah ketakutan. Kan katanya dirinya itu ada kodrat keilahian. Mohon maaf contohnya. Ustadz Masud orang mana? Saya orang Sidoarjo. Berarti tahu rumah sakit umum Sidoarjo. Tahu karena saya orang Sidoarjo. Berbeda dengan Pak Muriwali, Pendeta Muriwali bisa jadi karena dia orang Malang, dia nggak tahu rumah sakit Sidoarjo. Kata-kata orang Sidoarjo melekat pada diri saya, kan gitu, melekat pada diri saya. Terus nggak mungkin, oh mohon maaf saya nggak tahu rumah sakit. Loh katanya orang Sidoarjo, iya itu kan pengetahuan saya, tapi kemanusiaan saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Jangan dibohongi dengan cara-cara filsafat. Saya ini juga belajar filsafat, sama. Ya sampean juga belajar filsafat. Nah ini, ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Iya kan? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara. Ya pohon ara berbuah. Lah wong Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Ya kan? Ini. Apalagi kemudian ya, tadi disebutkan bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malahan. Ya kan? Coba dilihat ayat itu. Ya. Oleh karena pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis. Kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan. Bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus. Bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muriwali sudah belajar filsafat toh. Mosok nggak paham ayat ini. Ya kan? Nah, itu. Ya. Nah, kalau yang tidak percaya akan dihukum lah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh, kan enak sudah. Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Ya, baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya, sementara itu terima kasih.
Saya langsung Ya, silakan. Saya langsung tanggapi yang terakhir ya. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana tadi itu. Jadi saya kira kurang memperhatikan. Coba diputar kembali itu. Jadi perintah konteksnya penginjilan ya, murid-murid diperintahkan memberitakan Injil dan orang Kristen secara Nah, umum dilihat. yang memberitakan Injil. Buka aja Injilnya tuh, dibuka. Tidak. Jelas tadi gini. Sebentar, Jadi, tak bacakan lagi, tak baca. Sebentar dulu, Tak baca ayatnya. Apa ayatnya apa ndak? Belum perlu. Loh, ndak apa ayatnya apa ndak? Tidak, masalahnya bukan itu. Anda salah paham apa yang saya katakan. Begini. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid kan begitu kan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi. Bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin, tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, enggak. Coba dibaca Tidak. dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya. Jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, kan? semua orang Tidak percaya, perlu. betul. Iya. Betul, berarti semua orang yang percaya kalau Iya. minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks Loh, penginjilan. Coba konteks- dibaca makanya lagi. gini. Nah, apal ayatnya, Pak? Bunyi ayatnya coba. Tidak, Baca. konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Tidak usah, saya Loh, hafal lagi. ya. Tidak usah. Loh, kok nggak usah sih? Tidak gini, konteksnya penginjilan. Pergilah ke Oh. beritakan Injil ke segala makhluk kan? Coba. Loh, iya. Ke segala Konteksnya itu, makhluk. segala Terus? Jelas konteks penginjilan. Jadi siapapun. Terus. Sebentar. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli dia orang siapa. Mana ada yang memberitakan Injil? Sebentar dulu. Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya, Tidak ada kalau kata ada memberikan. kesulitan, Lah, dan coba. Tuhan tolong Nggak, itu intinya. Coba buka, dibaca. Saya tidak perlu tunduk kepada apa yang Anda katakan. Loh. Saya tidak perlu. Saya enggak hafal. Bu, jangan Saya tunduk hafal. pada saya. Iya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan Baik, orang kalau Kristen Anda menguasai, tidak. coba baca tanpa melihat tulisannya. Orang Kristen tidak hafal Alkitab, bukan hafal Alkitab, tapi mengerti Alkitab. Baik. Tambah nggak ngerti. Makanya Mohon gini, maaf. Anda itu mau Saya dulu. tunduk, mau tundukkan saya di presa posisi Anda. Saya tidak mau. Loh, Baik. saya nggak Kristen. menunjukkan, tapi yang jelas Anda sendiri nggak paham. Tidak, sebentar. Ini jadi pendeta Tidak, loh. memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh, Mohon maaf, saya dulu. Jadi Mohon gini maaf. loh. Gini loh. ya kan? Baik, silakan. Tidak, sebentar, saya lanjutkan dulu. Ya, oke. Ini kan waktu saya tadi. Ya. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya. Saya tidak terima. Pahami kitab suci Anda, Kristen baca. tidak seperti Sebentar, itu. baca. Tidak, Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak seperti itu. Hei, Dia tidak tunduk. baik, Saya coba tidak baca, tunduk. coba baca. Saya tidak mau. Silakan duduk. Saya Loh, tidak mau. Coba dari Kalau pihak gini Kristen loh, silakan gini loh. dibaca kitab sucinya di handphone itu. Tidak usah buka. Loh, sebentar. Anda Bisa. jangan. Nggak bisa. Anda paksa saya seperti Mohon Anda maaf. tidak bisa. Mohon Jadi maaf. gini loh, Anda Ya. itu gini. Jadi Anda ini gini loh. Dasarnya dari Alkitab, jangan. Dengar Mohon maaf, dulu, bukan sebentar. masalah itu. Sebentar. Anda diam dulu. Mohon maaf. Tidak, Anda diam dulu. Mohon Saya maaf, bicara mohon maaf. sama Saya, Anda diam dulu. mohon maaf, saya selaku moderator bisa Dan berhak saya kira untuk- moderator mohon mesti maaf, lebih tegas mohon maaf, lagi. Mohon maaf ya, mohon Ya. maaf. Sebentar, saya cut dulu. Baik, ini saya berikan kesempatan 5 menit lagi kepada Pak Pendeta Muriwali bahwa dialog ini adalah Alkitabiah. Jadi harus berdasarkan kepada Alkitab. Jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus diberikan, disampaikan, maka dipersilakan untuk memberikan Dengar dulu. teksnya. Ini yang sama yang Anda tidak paham. Jadi gini. Perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen, tidak begitu. Saya tidak Sebentar dulu. berperspektif Muslim loh ya. Waktu Maksud saya untuk berikan iya. kepada saya dulu. Oke. Jadi gini loh. Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan? Kristen enggak. Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan? Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya, saya dipaksa untuk ikut cara Islam. Saya tidak mau, bukan begitu, Cak. Tidak, Ibu Mohon bukan maaf, waktu Ibu, Ibu nanti sekarang. ada kesempatan Bukan waktu sendiri. Ibu sekarang. Ibu, mohon maaf, ada kesempatan sendiri nanti. Ya. Iya. Jadi tidak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustadz Masud ini membuat karikatur kan. Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu,
lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri, kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi, masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan, dan siapapun yang memberitakan Injil, entah para rasul, entah para murid, atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya tidak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya tidak tafsir seperti itu. Tidak menafsir, oh pendeta, semua orang Kristen yang percaya saja, silakan minum racun. Tidak ada yang konyol seperti itu penafsiran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran saudara, yang kemudian saudara kritisi sendiri. Ya seperti itu. Jadi, Mohon maaf, nanti audiens ada kesempatan sendiri nanti setelah acara sesi ini berakhir. Ya oke. Baik. Tepuk tangan buat Pak Pendeta Muriwali. Silakan next, sisa 3 menit ya. Ya masih ada tadi mengenai Divinatur Christus ya. Ini sekali lagi karikatur. Jadi apa yang tidak dipahami Kristen mengenai doktrin Divinatur Christus, lalu kemudian Ustadz Masyud ini menafsirkan seperti itu, lalu kemudian yang dia kritisi sendiri sebetulnya pikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen. Mengapa sebentar yang pikiran saya sendiri yang mana? Tolong tunjukkan. Mohon maaf Ustadz Masyud. Kan tadi kan jelas ya, kalau Allah itu ada dalam sifat Allah, sudah ada dalam diri Yesus kan gitu tadi ya. Mengapa butuh kekuatan malaikat, kan intinya begitu. Nah ini kan tafsiran yang salah atas doktrin Divinatur Christus dan tujuan Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia, kan begitu. Maka saya mau menjelaskan sekarang, mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Kan untuk penebusan. Sebentar dulu. Sebentar, enggak. Tolong jelaskan, Yesus kok diberi kekuatan oleh malaikat ya, itu loh. Saya mau jelaskan sekarang, kan dengar dulu kan begitu. Jadi Yesus tujuan kedatangannya apa? Kan penebusan ya, menebus orang berdosa. Kan seperti itu. Nah, karena konteksnya adalah penebusan, dan yang menebus manusia, haruslah manusia, maka Sang Logos ini datang ke dalam dunia menjadi manusia kan, mengambil natur manusia. Jadi natur manusia ini ditambahkan kepada, natur keilahiannya, sehingga dia mempunyai 2 sifat. Dan di dalam konteks pekerjaan penebusan ini, keilahian Yesus tidak boleh tolong. Itu intinya. Kalau keahlian Yesus tidak harus menolong, maka dia tidak murni lagi konteks penebusannya. Seperti itu. Maka murni kemanusiaan Yesus bekerja, ya, melakukan tugas-tugasnya sehingga dia mengalami kesulitan, iya. Ketika dia pukul sakit, tidak sakit. Keahliannya ada, keilahiannya ada, jelas ada. Tetapi apakah boleh, wah ini kemanusiaan Yesus menderita, maka sekarang nggak perlu. Jadi disirnakan saja kesulitannya. Kalau begitu, maka dia tidak layak untuk menjadi penebus. Karena penebus harus datang, harus bekerja, harus taat, harus menderita dan mati di atas kayu salib. Kan itu inti pengajaran Alkitab. Maka kalau Anda tafsirkan, kalau Yesus itu di dalam dirinya ada ilahi, ada sifat Allah, mengapa harus ditolong oleh malaikat? Ini karena tidak mengerti konsep mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Seperti itu. Nah, karena Yesus harus murni mengerjakan penebusan di dalam kemanusiaannya, maka tidak ada hak istimewa dari Tidak relevan dengan pertanyaan, katanya Yesus itu berkodrat Tuhan, ya kan? Dan itu kan melekat pada diri Yesus sebagai manusia. Iya, jelas. Lah terus diberi kekuatan malaikat itu bentuk apa? Kan Yesus itu berdoa, iya. ya kan? Iya. Didatangi malaikat, diberi kekuatan. Ngapain diberi kekuatan malaikat? Dia memiliki sifat ketuhanan. Dia sendiri yang akan memberikan kekuatan. Itu karena Anda campur adukan antara kemanusiaan dan Sisa 2 ketuhanan, ya kan? Berarti Begitu. Anda nggak ngerti Anda konsep yang tidak itu. paham, Anda yang tidak paham, Anda campur adukan Ya. kemanusiaan dan Sisa 2 keilahiannya. menit, ya. Karena ilahinya sendiri tidak bercampur, saya sudah katakan tadi, tidak bercampur dengan kemanusiaan, sama sekali tidak. Maka karena tugas penebusan, Sebentar. karena tugas penebusan, Tuhan bisa menolong manusia apa Nanti ada tidak? sangun, Ustaz. Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Cepat, Yesus Dut. bisa apa tidak? Mohon Sebentar. maaf, ya. Tuhan Yesus bisa menolong manusia. Yesus apa tidak?
Bisa, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Karena kemanusiaannya harus murni bekerja. Terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus? Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Loh. Dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang, itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus malaikat? Nah, Sebentar berarti dulu. ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus, bukan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Anda yang Anda tidak paham ya. Saya paham kok. Sebentar, Anda tidak paham. Anda Ayo, tidak paham. coba, ayo bicara terus. Waktu Jadi gini sudah loh. habis. Waktu sudah habis kepada Pak. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta Muriwale. Baik, dari pihak sebentar, panitia. moderator, saya bicara sedikit ya. Iya. Ini kalau kayak debat kusir seperti ini, Iya, makanya Saya ini saya potong ini. dulu. Saya potong dulu. Ya, mohon maaf Pak Iya. Pendeta. Saya potong dulu bahwa panitia menyediakan air minum putih mineral untuk mendinginkan suasana hati. Silakan bisa diminum terlebih dahulu. Baik, kepada Ustadz Masyhud kami berikan waktu sanggahan kurang lebih 5 menit. Silakan. saya kira sudah disanggah tadi kan begitu. Apanya yang sudah disanggah dan sudah saya mentahkan kan begitu. Nah, gini ya. Yang saya sanggah, Anda sama sekali nggak bisa mentahkan dan itu nggak relevan jawaban Anda serta mentahnya itu. Nah, gini ya. Coba saya ulangi lagi. Ya, saya nggak akan mencampur adukan sifat ketuhanan Yesus, sifat kemanusiaan Yesus. Saya itu jauh lebih paham daripada Anda. Jangan mengklaim Anda saya nggak paham. Ya, jangan mengklaim orang lain kamu karena nggak paham. Belum tentu. Buktinya Anda saya suruh baca ayat nggak bisa. Itu karena Anda bicara dalam konteks Islam Anda, saya tidak mau. Enggak. Saya tidak Sebentar. mau. Gini loh. Ini Jadi gini loh. bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat, saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh Loh, prinsip Alkitab. saya ini. tahu Anda Saya disuruh pegang baca seluruh, Alkitab nggak mau. Baca, Tapi bukan- dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. seperti Anda. Bukan. Silakan dibaca. Ya, Markus pasal 16, ya, ayat 15 sampai ayat Ya. 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelaskan Prinsipnya, sudah. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik. Itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, Silakan dulu. ayo dibaca. Baik, Sekarang silakan gini dulu. loh ya. Kalau sebentar. Sudah, Anda nggak jujur. Kalau- Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Ya. Alkitab sekarang. Kalau jujur, penjelasan ayo saya buka. Baca. Ya, ayo penjelasan baca. saya sama. Ya. Penjelasan Ayo. saya sama. Lalu apa? Silakan duduk. Ayo baca, silakan. Saya buka. Ya, silakan ayo dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur. Buktinya Iya. apa? Baca apa saya Sekarang ngawur coba itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan untuk tenang. Iya, saya Nanti tegas. ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca, dibaca. Ini loh. Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Iya, ya udah dibaca biar waktunya nggak habis. Ustadz, Iya, Ustadz, ayo Ustadz, dibaca Ustadz, biar waktunya nggak habis. Sudah, dibaca. Sekarang coba lihat. Ya. Coba Saya baca dengarkan ya. semua, dengarkan baik. Ya. Penjelasan saya sama, tidak berbeda. Ya. Sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Ya karena nggak paham Alkitab saya kamu. buka sekarang. Ya. Anda suruh buka kan? Ya. Saya tahu. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ini dialog. Audiens, Begini, mohon saya maaf. pembicara, saya pantas jadi pembicara. Ini Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda kepada tadi, audiens, mohon maaf. sudah, nggak usah marah, Sampaikan dibaca. apapun, dibaca. nanti Saya ada emosi. waktu tersendiri. Iya, Silakan. ayo dibaca. Mohon maaf sangat. Mohon. Audiens, ya audiens untuk tidak berkata apapun, nanti ada kesempatan. Ya. Ya, dengarkan ya. Sudah tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan. Sama nanti tidak berbeda. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Objeknya- Ayat 17. Sebentar, objeknya itu siapa yang percaya gitu kan? Objeknya itu loh.
konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu, jelas Iya, kan? betul. Siapa yang percaya, berarti Iya. siapa saja. Bukan hanya penginjilnya. Loh. Semua orang Kristen yang memberitakan Injil, siapa saja. Mana di situ semua Loh. yang percaya. Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang Saya percaya. belum baca ayat 17. Nah ini Anda Oke, ngawur, ini ayo Anda terus. ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17, ini kan sudah ayo. kemeruh ini kan. Iya. Coba saya baca ayat 17. Iya. Sudahlah, jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Iya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Semua orang Kristen. Semua orang Kristen, betul. Lanjut. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Nah, ya ini nggak paham kalimatnya. Loh. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Baik, bisa dilanjut Pak Pendeta? Ayo. Iya, oke. Nggak paham kalimat bagaimana? Mohon maaf Ustaz Masud, iya. Untuk Nah, tidak ini berkata- Anda ini sudah ngawur ya. Iya. Nah, Kita gini, kita coba paham coba kalimat ya. bagaimana. Silakan, Pak Pendeta. Dilanjut. Coba dilihat sebentar, biar itu, biar dia lega itu. Iya. Kan buka toh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua toh. Semua orang Kristen. Saya sudah Orang bilang, Kristen. kenapa ditanya ulang-ulang? Iya, betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Orang percaya, Ya iya. sudah itu. Bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh, Karena ya. konteksnya ada pemberitaan Injil. Coba dibaca Begini lengkap loh. lagi, dibaca lengkap Sebentar. lagi. Nah, Loh, sekarang Anda dengar saya dulu. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena penebusan. penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini, muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Ya yang itu Anda kan dapat. orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Itu orang. Anda ini Nah, kan sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Ah. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya Jadi, tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan, mengklaim, tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh, Dengarkan saya. yang ngawur itu pendeta muri wali. Dengar dulu ya. baik, baik. Minum racun, pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen. Loh. Salah Anda. Tapi di dalam penginjilan ini Yesus menyertai. menyertai orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu, memalukan. Kalau debatnya seperti ini, Calon dokter kayak Dengar begini dulu. ya memalukan. Stop. mohon Dengar maaf. dulu. Kalau Mohon debatnya maaf. seperti ini, saya Mohon maaf. stop. Saya Ya, tidak mohon akan maaf. terlibat lagi. Mohon maaf, silakan duduk. Jadi ini Pak Pendeta. debat kusir namanya Mohon sih maaf, sebetulnya. silakan Debat duduk, kusir. silakan duduk. Iya. Kusir. Baik. Anda sendiri nggak Ustaz, paham Ustaz. Alkitab, gini Ustaz, calon Ustaz. dokter. Ustaz, Ya memalukan mohon dong. maaf, Anda Ustaz. yang memalukan yang tidak paham Alkitab. Mohon di ya. Jadi ya, Anda ini kan gini ya. Bisa silakan duduk. Ya. Baik. Anda ini kan tidak ngerti Kami Alkitab, berikan lalu kemudian kesempatan tafsir kepada Ustaz Alkitab, Masud lalu untuk kemudian minum air merasa putih paham dulu, kan ya. begitu. Kami Sudah, berikan- tampaknya ini debat kusir ini nggak berdasarkan pada Ustaz Alkitab. Masud, mohon Ya. dibantu untuk Udah, minum air putih tampaknya terlebih dahulu. dihentikan Ustaz, aja. Kami Dihentikan sebagai aja. moderator Sebentar, berhak, iya. gini ya. Tampaknya Muri Wali ini sudah emosionalnya sudah nggak terkendali. Ustaz, mohon Ya. maaf. Ya, kami cut dulu. Baik. Sementara kami hentikan waktu 45 menit yang sisa 5 menit. Jadi ini ada kesempatan masing-masing 3 menit untuk memberikan closing statement dan tidak diperkenankan untuk masing-masing memberikan sanggahan atau memegang mic. Tolong jaga diri, tahan hatinya untuk tidak megang mic selama pembicara yang lain berbicara. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Pendeta Muri Wali. 3 menit.
closing statement. Bagaimana kalau yang Iya. Baik, kepada Ustadz Masyud, dipersilakan 3 menit. Iya. Iya. Ya, baik, 5 menit. Kami berikan kesempatan 5 menit, tidak boleh ada sanggahan dari pihak pembicara yang lain. Ya. Dan mohon audiens untuk diam terlebih dahulu, nanti di next berikutnya ada kesempatan sesi audiens untuk memberikan pertanyaan. Baik, kepada Ustadz Masyud, dipersilakan. Ya, karena tampaknya Pendeta Muriwali ini ya memberikan jawaban dan memberikan penjelasan itu sama sekali nggak ilmiah. Ya, jadi tolong dihentikan saja. Ya, apalagi kemudian emosional. Gitu. Coba nanti berlatih dialog lagi, untuk sementara digulkan dulu. Ya, tampaknya nanti kalau berlanjut itu nanti tampaknya udah enggak itu. Saya kelihatan Pak Muriwali udah emosional ini ya. Saya kira itu dan tidak usah tanya jawab karena nanti akan tampaknya tambah panas.